Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullah wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahli baitihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa dan berkumpul kembali di majelis ilmu yang mulia ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmahnya yang masih memberikan kekuatan bagi kita semua untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas kita. Rasa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini jangan sampai pernah berhenti, karena sesungguhnya dengan itu dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak lagi ketika dia tetap terus konsentrasi untuk memperhatikan betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut dia syukuri. Dan pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan berkaitan dengan dosa-dosa yang dianggap biasa oleh sebagian manusia, atau merujuk kepada kitab Muharramat Istahana bihan nas, perkara-perkara haram yang banyak disepelekan oleh manusia. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, di mana pembahasan yang terakhir telah kita sebutkan satu materi ataupun satu pembahasan berkaitan dengan pakaian yang pendek, yang tipis, yang ketat dari pakaian para wanita khususnya, yang itu banyak melanda kaum muslimat ataupun wanita-wanita beriman khususnya di zaman sekarang ini, dan itu sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Dan yang berikutnya al-muallif, yakni Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid hafizahullah, akan memberikan satu pembahasan berkaitan dengan rambut seseorang, yaitu berkaitan dengan hukum rambut. Di sini beliau memberikan satu judul, waslu sya'ri bisya'rin musta'ar li adami aw li ghairihi lirijal walin nisa. Jadi intinya kata beliau, perbuatan kaum wanita ataupun kaum laki-laki yang menyambung rambutnya
ya, menyambung rambutnya. Waslu sya'ri bisya'ri musta'ar, menyambung rambut yang asli dengan rambut yang palsu. Li adami, yaitu terhadap anak Adam, au li ghairihi, ataupun kepada selainnya, li rijal awin nisa, baik itu kepada kaum laki-laki ataupun kepada kaum wanita. Walaupun kita dapati di dalam beberapa hadis-hadis menunjukkan larangan ini menggunakan tanda-tanda kalimat muannas, seakan-akan larangan ini hanya ditujukan kepada kaum wanita. Akan tetapi para ulama mengatakan bahwasanya hal ini tidak hanya berkaitan dengan kaum wanita saja, namun ini juga mencakup kepada kaum laki-laki yang melakukan perbuatan waslu sya'ri bisya'rin musta'ar, menyambung rambut yang asli dengan rambut yang palsu. Ini perbuatan yang terlarang, bahkan ini larangannya sampai kepada keharuman, karena sesungguhnya di dalam larangan ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan kalimat laknah, menggunakan kalimat laknat, seperti yang disebutkan oleh para fuqaha, ya, para usul fikih, ulama-ulama usul fikih, bahwasanya ketika larangan tersebut dengan menggunakan kalimat-kalimat yang sangat tajam seperti laknat, disamakan seperti hewan ataupun seperti syaitan, ini menunjukkan larangan tersebut sampai kepada perkara yang haram. Namun sebelumnya para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan bukti bahwasanya Islam itu bukanlah satu din ataupun satu agama yang Allah Ta'ala turunkan hanya sebatas mengatur perkara-perkara ubudiyah antara seorang hamba dan Allah saja. Akan tetapi Islam itu kita dapati syariat-syariat yang ada di dalamnya mencakup kepada seluruh aspek-aspek kehidupan seorang hamba yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dalam masalah perkara rambut sekalipun itu telah diatur oleh Islam, telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak usah memperdulikan ucapan sebagian orang yang mengatakan tidak ada di dalam Al-Qur'an, tidak ada di dalam Al-Qur'an. Karena sesungguhnya perkataan seperti ini sangat bertolak belakang dengan Al-Qur'an itu sendiri. Karena sesungguhnya kalau hanya semata-mata Al-Quran yang menjadi pegangan, kemudian kita meninggalkan Nabi Muhammad SAW, tidak menggubris dan tidak memperdulikan sabda-sabda beliau, ini sama saja mengingkari Al-Quran. Karena Al-Quran mengikrarkan ataupun memerintahkan kita untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena pada larangan ini, pada pembahasan ini, dalil-dalil yang akan dibawakan hampir mayoritas merujuk kepada sabda-sabda Nabi SAW. Walaupun di sana tidak ada ayat khusus yang berbicara tentang rambut, akan tetapi kita dapati Nabi Muhammad SAW beliau berbicara bukan dengan hawa nafsu, akan tetapi sesuai dengan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dalam surat An-Najm kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nabi Muhammad itu natqnya, ucapannya bukan dengan hawa nafsu, akan tetapi ucapan beliau sesuai dengan wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini keimanan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mereka meyakini tentang larangan ini. Ini merupakan perkara yang terlarang di dalam Islam. Dalilnya langsung saja, yaitu dari Asma binti Abi Bakar. Dari Asma binti Abi Bakar qalat ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Asma binti Abu Bakar, dia berkata, ada seorang wanita mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghadap kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Qalat, kemudian wanita tersebut pun berkata kepada beliau, ya Rasulullah, inna li ibnah uraisan asobatha khosbah fatamarraq, yakni tasaqata sya'ruha afa asiluhu.
Wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki seorang anak wanita, memiliki seorang ibnah, seorang anak wanita ataupun anak perempuan yang pernah terkena ataupun terserang satu penyakit hasbah ini ya, mungkin semacam penyakit, akan tapi penyakit ini mengakibatkan rambut si anak tersebut rontok. Ya, penyakit hasbah. Jadi dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terserang ya penyakit tersebut sehingga menyebabkan rambutnya rontok, fatamarraqa sya'ruha, yakni tasaqat, sehingga rambutnya pun berguguran. Ya, rontok rambutnya. Kira-kira penyakit apa yang seperti itu ya? Penyakit apa yang mengakibatkan rambut itu rontok? Ketombe. Hah? Ya, ada beberapa kanker ya, bisa ya menyebabkan rambut rontok ataupun yang lainnya. Intinya di sini dia ingin mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya anak wanitanya tersebut terkena penyakit yang mengakibatkan rambutnya berguguran. Akan tetapi yang menjadi permasalahan ya, dia ingin melakukan ya urs, yaitu walimatul urs, ingin melakukan pernikahan, satu acara pernikahan. Anaknya tersebut ingin menikah, sehingga dia meminta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, afa asiluhu, dari kata wasala yasilu silah, makanya dikatakan silaturahim kan gitu ya. Bolehkah aku menyambung rambutnya yang rontok tadi kemudian disambung lagi? Ternyata dahulu sudah ada cara untuk menyambung rambut. Ya, dulu sudah ada cara untuk nyambung rambut. Jadi rambut yang rontok itu tidak dibuang, dikumpulkan kemudian disambung lagi. Ataukah apakah maksud disambung di sini dengan menjadikan rambut itu menjadi rambut yang rambut palsu dalam istilah kita kan begitu ya, ataupun wig? Ataukah memang benar-benar disambung satu persatu? Itu sulit juga kan gitu ya. Sehelai demi sehelai disambung. Nah, jadi ini pertanyaan si wanita tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqal, maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, la'anallahul wasilah wal mustausilah, rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat al-wasilah wal mustausilah. Al-wasilah yang menyambung rambut, al-mustausilah yang minta disambungkan rambutnya. Jadi fa'il dan maf'ulnya ataupun ya subjek dan objeknya itu sama-sama terkena laknat. Pelakunya ataupun yang diperbuat seperti itu terkena laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi SAW hanya menjawab, la'anallahul wasilah wal mustausilah. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat, ini seorang yang menyambung rambut atau membuat rambut palsu, dan yang minta dibuatkan rambut palsu atau yang minta disambungkan rambutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Naam ya ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi dari sini bisa kita lihat bagaimana Islam ataupun yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya perkara yang berkaitan dengan ibadah antara kita dan Allah, akan tetapi antara kita dengan diri kita itu sangat diperhatikan oleh Islam. Keadilan dan peraturan-peraturan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai masalah rambut ataupun sampai-sampai masalah bulu yang ada di dalam tubuh kita ini, yang ada di yang tumbuh di atas kulit kita, di atas tubuh kita ini, sebagiannya bahkan sebagian besarnya ada aturannya, nggak sembarangan. Rambut ada aturannya, kumis, janggut, bulu ketiak sampai bulu kemaluan, semua sudah ada syariatnya, bahkan dimasukkan kepada sunanul fitrah, di antara sunnah-sunnah yang menjaga kesucian manusia. Itu bisa kita dapati dalam hadis-hadis berkaitan dengan kumis, berkaitan dengan janggut, berkaitan dengan bulu yang tumbuh di ketiak ataupun di kemaluan. Kecuali ya bulu yang nggak dipermasalahkan, nggak ada disinggung, berarti ini perkara yang dimubah. Ya, hukum asalnya ibahah gitu ya, perkara yang mubah saja. Ya seperti halnya kumis, ini kan perintahnya adalah dipotong, tidak diperbolehkan dia melewati garis bibir ini.
melainkan dia dipotong, apalagi sampai melintang panjang. Bahkan sebagian ya para ulama mengatakan bahwasanya kumis yang melintang panjang tidak dipotong ini hukumnya haram. Karena sesungguhnya Nabi SAW menyebutkan laisa minna, ini bukan golongan kami. Man lam ya'khudh min syaribihi falaisa minna. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang tidak mau memotong kumisnya bukan termasuk golongan kami, kata Rasulullah SAW. Ya, jadi sampai masalah kumis juga ya diperhatikan oleh Islam. Akan tetapi memang perintahnya bukan dicukur. Ya, karena sungguhnya para ulama mengatakan mencukur kumis itu perbuatan bid'ah, tapi dia dipotong. Ya, jadi kumis itu dipotong, bukan dicukur. Kalau dicukur para ulama mengatakan ini bid'ah. Ya, jadi seperti itu, dipotong. Janggut dibiarkan, kalau bulu ketiak dicabut kan begitu ya. Yang dicukur itu bulu kemaluan yang dicukur. Jadi harus tahu tempatnya, nggak adil nanti kita salah-salah menempatkannya. Yang ini dicukur, yang disuruh cukur dicabutin. Nah, ya. Demikian juga berkaitan dengan rambut, tidak boleh disambung. Bahkan ketika menata rambut, memotong rambut, itu ada peraturannya juga. Ini untuk menunjukkan dan ujian bagi kita bagaimana kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam merawat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ahlul ilm mengatakan sampai dalam masalah memotong rambut saja kita dituntut untuk adil, jangan potong-potong separuh, yang lain dibiarkan. Ini namanya al-qaz'u. Sebagian para ulama, bahkan para ulama mengatakan al-qaz'u ini hukumnya juga haram. Al-qaz'u tahu ya? Ini samping kanan potong habis, kiri potong habis, atas ubun-ubun biarkan. Ini paling parah sudah ini. Al-qaz'u namanya. Al-qaza', ya, al-qaz'u. Sebagaimana riwayat Imam ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil qaza'. Kata Abdullah ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang perbuatan al-qaza'. Al-qaza' kata para ulama seperti itu. Ini yang tidak boleh, haram. Walaupun di sana tingkatannya berbeda-beda gitu ya. Ada yang mungkin sifat qaza'nya itu dimakruhkan saja, dibenci. Seperti seorang memang dia terpotong semua tapi lebih tipis sininya misalnya, yang ini biar agak tapi potong semua, ini lebih adil. Atau biarkan saja semuanya ya, sehingga ketika Rasulullah SAW mendapatkan ada seorang anak itu dipotong rambutnya sebagian, potong bagian, di model-model yang lainnya dibiarkan agak sedikit panjang, maka Rasulullah mengatakan kepada mereka, ya ihlikuhu kullahu awitrukuhu kullah, cukur semua atau biarkan aja sudah, kata Rasulullah. Ya, cukur semua atau biarkan. Kenapa? Karena untuk menuntut sikap adil kita terhadap badan kita, terhadap tubuh kita. Jadi kalau mau dipotong, potong semuanya. Itu lebih aman, lebih selamat. Yang lebih parah ya seperti yang kita sebutkan di awal tadi, al-qaza'. Ini potong habis, ini biarkan, apalagi diberdirikan begitu ya. Nah, demikian. Ya. Jadi demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Nah, demikian juga di dalam larangan ini perkara yang banyak disepelekan, yaitu menyambung rambut. Di mana kita dapati seorang wanita yang datang kepada Nabi SAW, dia bertanya bukan tentang menyambung rambut orang lain dengan rambut anak perempuannya, tapi rambutnya sendiri ini. Ini kan rambutnya sendiri, apa bedanya, apa kan gitu ya? Dan rontokan karena sakit lagi, boleh nggak? Ini mau nikah lagi, gitu. Tapi tidak diperbolehkan oleh Nabi SAW. Tidak, ini perbuatan terlaknat. Ya, ini perbuatan terlaknat karena ini bukan perkara yang darurat. Ini bukan perkara yang darurat. Kecuali perkara darurat jelas, sesuatu yang haram dalam waktu tertentu karena memang sangat dibutuhkan, ini akan menjadi halal dalam waktu yang sementara karena memang sangat dibutuhkan. Tapi ini tidak ada dari Nabi SAW memberikan dispensasi kepada si wanita tadi. Nah, jadi ini harus diperhatikan. Taib. Kemudian di sini ada riwayat Imam Muslim yang lainnya dari Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu qala zajarun Nabi sallallahu alaihi wasallam an tasilal mar'atu bi ra'siha syai'an. Rawahu Muslim.
Kata Jabir bin Abdullah, Nabi SAW sangat melarang keras. Jazaro itu satu larangan yang sangat keras sekali. Beliau melarang keras. Ya, sehingga dari sini para ulama mengatakan keharuman. Zajaro itu sampai kepada keharuman. Jadi Nabi SAW melarang keras seorang wanita menyambung rambutnya dengan apapun. Syai'an itu menunjukkan dengan apapun. Apakah itu dengan rambutnya sendiri, atau dengan rambut asli tapi rambut orang lain, atau rambut-rambutan, rambut palsu gitu ya, rambut-rambutan gitu ya, rambut palsu. Ini tidak diperbolehkan. Karena kalimat syai'an di sini menunjukkan apapun itu bahannya. Tidak diperbolehkan seorang untuk menambah-nambah rambutnya. Karena ini bisa masuk kepada ya merubah taghyiru khalqillah, merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun ini bisa masuk kepada perbuatan azzur, yaitu penipuan, kepalsuan. Makanya satu saat seperti yang diriwayatkan Imam Bukhari, ketika Muawiyah radhiyallahu anhu masuk ke kota Madinah ataupun mendatangi kota Madinah, pada saat itu dia berpidato. Kata Sa'id ibnul Musayyib yang meriwayatkan hadis ini, ya, seorang tabi'in, Sa'id ibnul Musayyib, dia menceritakan bahwasanya ketika Muawiyah datang ke kota Madinah, pada saat itu dia berkhutbah kepada kami, fa akhraja kubbah min sya'rin. Kubbah itu semacam gulungan rambut. Dia mengeluarkan sebuah gulungan rambut, ya, kubbah min sya'ar. Dia keluarkan sambil dia mengatakan, ma kuntu ara ahadan yaf'alu hadza ghairul yahudi. Ya, inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sammahu zur, rawahul Bukhari. Sambil dia mengeluarkan satu gulungan rambut, sambil mengatakan, ya mungkin semacam rambut palsu atau wig seperti itu ya. Kemudian Muawiyah mengatakan, aku belum pernah melihat seorang pun melakukan perbuatan ini kecuali Yahudi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan perbuatan ini adalah penipuan, zur, yaitu satu perbuatan penipuan. Ini tidak diperbolehkan. Jadi sampai-sampai para sahabat memahami seperti itu apa yang mereka dapati dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib khana fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Sehingga di sini kata beliau, setelah membawakan dua dalil tadi, di mana ya dalil yang pertama, hadis yang pertama, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda, la'anallahu al-wasilah wal mustausilah. Hadis yang kedua masih diriwayatkan Imam Muslim, zajarun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya antasilal mar'atu bi ra'siha syai'an. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang keras seorang wanita menyambung rambutnya dengan apapun. Sehingga setelah itu beliau mengatakan, al-muallif mengatakan, wa min amsilati hadza ma yu'rafu fi asrina bil barukah. Ya, fi asrina bil barukah. Dan di antara contoh-contoh yang banyak terjadi khususnya di zaman sekarang ini kata beliau, yaitu yang dikenal dengan al-barukah. Al-barukah ini ya semacam apa namanya, apa biasanya kalau rambutnya agak tinggi itu ya, sanggul. Al-barukah kan gitu ya, sanggul. Paham sanggul ya? Oh, sanggul ya. Nah seperti itu, al-barukah sanggul ataupun wig, tapi dia lebih identik kepada sanggul. Nah itu yang dikenal saat ini kata beliau. Wa min amsilati hadza ma yu'rafu fi asrina bil barukah. Wa minal wasilat fi asrina al-kawafirat. Dan demikian juga para penata-penata rambut ataupun penata perias-perias rambut di zaman sekarang ini yang banyak dikenal itu yang ada di ya salon-salon lah kan gitu ya, atau rumah-rumah kecantikan. Wa matusakharu bihi salatuhunna minal munkarat. Yang didapati di rumah-rumah kecantikan tersebut ataupun rumah-rumah salon ya bahasanya ya, rumah-rumah salon itu di sana banyak sekali terdapat kemungkaran-kemungkaran yang tidak cocok dan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Islam, tidak sesuai dengan syariat-syariat Islam. Tapi justru banyak kita dapati kaum muslimatnya, wanita-wanita muslim, wanita-wanita yang beriman, di antara mereka banyak yang ya datang ke sana kemudian melakukan perbuatan ini, menyambung rambutnya dengan menggunakan wig ataupun sanggul ya ataupun yang lainnya, waliyadzubillah. Nah demikian, bahkan kita dapati di antara mereka banyak yang dari kalangan wanita-wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Taib ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang selanjutnya kata beliau, wa min amsilati hadzal muharram aidan laisa sya'rul musta'ar kama yaf'aluhu ba'du man la khalaqa lahum minal mumassilina wal mumassilat ya fi tamtsiliyat wal masrahiyat. Dan di antara contoh-contoh yang lainnya dari perkara haram ini yaitu ya labsus sya'ril musta'ar, apa yang dikenal dengan menggunakan asy'arul musta'ar, ya rambut palsu juga gitu ya, rambut palsu. Wig dengan rambut palsu apa bedanya? Sama aja ya. Tapi mungkin wig itu dari rambut asli yang dikumpul ya. Kalau rambut palsu mungkin bukan dari bahan rambut, tapi mungkin dari bahan lain tapi dibuat mirip seperti rambut. Nah, itu maksudnya di sini beliau agak membedakan. Ya, termasuk perkara yang contoh perkara yang haram ini yaitu labsus sya'ril musta'ar, menggunakan rambut palsu. Kama yaf'aluhu ba'du man la khalaqa lahum minal mumassilina wal mumassilat fit tamtsiliyat wal masrahiyat, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang ya tidak mendapatkan kebaikan sama sekali. Perbuatan haram ini banyak memakai rambut-rambut palsu dari kalangan mumassilin wal mumassilat. Mumassilin itu ya para artis kan gitu ya, ataupun para aktor ya, ataupun yang semisalnya yang mereka bergerak di dunia ya tamtsiliyat ataupun al-masrahiyat ya, di dunia teater gitu ya, ataupun di dunia sandiwara, perfilman dan yang semisalnya. Itu kata beliau di sini. Jadi al-mumassilin wal mumassilat ini maksud di sini adalah orang-orang yang di sana kegiatan-kegiatannya dalam dunia teater ataupun sandiwara dan yang semisalnya. Nah, ini banyak sekali dilakukan oleh mereka dengan menggunakan rambut-rambut yang palsu ataupun menggunakan wig ataukah itu menggunakan sanggul ataupun yang semisalnya. Yang itu merupakan perkara yang terlarang di dalam Islam, apakah itu dengan rambutnya sendiri ataukah dengan menggunakan rambut orang lain ataukah dengan menggunakan bahan yang lainnya, karena disebutkan dalam hadis yang telah kita bacakan tadi, syai'an ini menunjukkan apapun itu maka tidak diperbolehkan dalam rangka untuk menyambung rambut ataupun menutupi rambut dengan rambut palsu atau yang lainnya. Naam ya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi dari sini bisa kita dapati bahwasanya ini perkara yang terlarang di dalam Islam yang banyak dilakukan oleh sebagian orang, baik itu serius ataupun karena ingin main-main, kan begitu ya. Karena sesungguhnya ini perbuatan yang telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebagian orang bertanya, apa sih letak kemungkarannya? Kok bisa-bisanya hal tersebut dilarang? Ya, perbuatan tersebut dilarang karena ada sebagian yang mungkin mengajukan alasan seperti itu. Toh tidak merugikan orang lain dan tidak merugikan dirinya sendiri. Maka kita katakan yang paling utama, karena sesungguhnya ikrar seorang terhadap keimanan ini kan tidak hanya sebatas dia mau sujud saja, kan begitu ya, ataupun hanya sebatas beberapa ibadah-ibadah saja. Akan tetapi perintahnya bagaimana dia bisa memeluk Islam ini, taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala secara kafah, sebagaimana kita dapati dalam beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ingin menguji dengan berbagai macam ujian yang itu telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat sebelum kita. Jadi sehingga di sini kita perhatikan bagaimana Islam itu mengatur sampai-sampai masalah bulu ataupun masalah rambut seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Tidak hanya ya kepada menyambung rambut ataupun sampai memotong rambut antara laki-laki dan wanita, demikian juga panjangnya rambut itu diatur dalam Islam. Sehingga kaum laki-laki itu sangat ya dibenci, dimakruhkan ya rambutnya itu panjang sampai melewati bahu. Adapun wanita itu tidak disukai kalau rambutnya dipendekkan sampai sampai bahu. Jadi ada batasannya. Ya seperti yang terjadi di masa Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Wail bin Hujr, ketika rambutnya panjang kemudian datang kepada Nabi SAW, Rasulullah pun mengatakan zubab, lalat kata Rasulullah. Dia, saya kali ini ya gitu ya. Dia merasa dirinya dibilang zubab, lalat. Maka dia pun pergi. Kemudian
Dia datang, rambutnya sudah dipotong. Maka Rasulullah mengatakan, ini lam a'nik, katanya, sesungguhnya bukan kamu yang saya maksud. Wahada ahsan, tapi ini lebih ganteng lah, katanya. Lebih pendek kan begitu ya. Nah, demikian juga ketika Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, beliau mengatakan, ni'mar rajul Khuraim al-Asadi laula tulu jummatihi wa isbalu izarihi. Bahwasanya sebaik-baik laki-laki adalah Khuraim al-Asadi kalau seandainya dia tidak memiliki rambut yang panjang dan tidak memiliki pakaian yang panjang sampai isbal. Nah, kan gitu ya. Sesungguhnya Khuraim al-Asadi adalah laki-laki yang baik kalau seandainya rambutnya enggak isbal, isbal ya, dan sarungnya enggak isbal. Ketika sabda Rasulullah SAW ini sampai kepada Khuraim, maka dia pun memotong rambutnya sehingga pertengahan telinganya, kemudian memotong pakaiannya sehingga pertengahan betisnya, sama-sama setengah semua. Nah, baru datang kepada Nabi SAW. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena batasan, ya para ulama mengatakan batasan panjangnya rambut seorang laki-laki itu sampai sebahu saja. Biasa disebut dengan jummah. Kalau dia belum sampai ke ujung telinga di sini lummah. Kalau sudah sampai di sini ya wafroh namanya ya. Itu istilah-istilah panjangnya rambut, wafroh. Adapun wanita, maka wanita itu lebih utama dipanjangkan rambutnya. Oleh karena itu sampai-sampai masalah tahallul sekalipun tidak dibolehkan oleh Rasulullah wanita itu mencukur. Itu laki-laki saja. Sehingga Rasulullah mengatakan laisa 'alan nisa halqun walakin 'alan nisa at-taqsir. Tidak ada kewajiban bagi para wanita untuk mencukur ketika tahallul. Padahal dalam sabda Nabi SAW yang lainnya, beliau mengatakan innan nisa syaqaiqur rijal. Sesungguhnya wanita itu bagian dari kaum laki-laki. Selama tidak ada pembedaan antara laki-laki dan wanita, maka dihukumi sama. Kalau seandainya dihukumi sama, ini kan tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan, sehingga Nabi membedakannya. Dalam masalah ini berbeda. Bahwasanya kaum wanita itu sangat diutamakan agar rambutnya panjang dan jangan sampai pendeknya melewati dari bahu. Nah, demikian juga kaum laki-laki yang paling utama rambutnya adalah pendek sehingga tidak melewati sampai jummahnya bahunya. Nah, demikian ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini satu ya pembahasan yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, yaitu berkaitan dengan menyambung rambut. Apakah itu dengan menyambung, disambung, ataukah dengan memakai rambut palsu, dengan sanggul, wig dan semisalnya. Ini perkara yang dilarang di dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ada yang bertanya, silahkan. Fadhlan. Iya. Iya, Pak. Kalau masalah mengecat rambut nanti ada pembahasan berikutnya mungkin ya. Ya, kalau ada yang punya bukunya itu nanti setelah ini atau yang berikutnya lagi. Mungkin ya nanti akan kita bahas gitu ya. Ya. Diperinci. Nanti panjang merincikannya, kan gitu ya, diperinci. Walaupun di sana dijauhi warna hitam. Kan gitu ya, jauhi warna hitam. Artinya itu diperinci. Boleh. Cuma di sana ada catatan-catatan semacam dari sisi tasyabuhnya, kan begitu ya. Kemudian menjauhi hitamnya. Hitam ini pun tidak selamanya dilarang, kan begitu ya. Walaupun ini sebenarnya hukum asal larangannya, tidak boleh mengecat rambut itu dengan warna hitam. Selain itu boleh. Nah, selain itu boleh. Tapi nanti ada pengecualian bolehnya hitam. Kapan itu? Yaitu bagi para mujahid, orang-orang yang ingin berjihad, itu dibolehkan menyemir dengan hitam. Kai-kai misalnya ingin perang jihad, itu dicat hitam. Supaya apa? Supaya lebih kelihatan ganteng dan mudah gagahnya. Nanti kalau ngadapin orang kafir, waduh, rambutnya putih-putih, kita ngelawan kai-kai, kata dia. Kecil, kata dia. Sekali pukul aja. Tidak, jadi harus ya, jadi sudah kita bahas jadinya ini. Nanti insyaallah. Ya, gitu Pak ya, sekilas kan gitu ya. Nanti ada pembahasan insyaallah. Kemudian berkaitan dengan dalam bahasa Arab, setahu saya itu namanya taj'idus sya'ar. Taj'idus sya'ar itu yaitu mengkeriting rambut ataupun sebaliknya meluruskan rambut. Kalau dalam bahasa kita apa bahasa? Rebonding ya. Rebonding.
Ya, rebonding, meluruskan rambut ataukah itu membengkokkan rambut lah. Bagaimana hukumnya? Para ulama ketika ditanya tentang taj'idus sya'ar, itu dalam bahasa Arabnya, ya, taj'idus sya'ar, mengeriting rambut ataukah meluruskan rambut, mereka mengatakan la ba'sa bih. Tidak ada masalah padanya. Diperbolehkan karena tidak termasuk taghyiru khalqillah. Ini bukan termasuk merubah ciptaan Allah. Karena pada asalnya rambut itu bisa dipotong, tek. Apakah memotong rambut juga termasuk merubah ciptaan Allah? Kan tidak. Ya, jadi ini tidak termasuk merubah ciptaan Allah dengan mengeriting rambut ataupun meluruskannya. Cuma kata para ulama diberikan poin-poin yang harus diperhatikan, terutama bagi kaum wanita ataupun kaum laki-laki. Silahkan mau antum mengeriting rambut. Ya, hukum asalnya mubah saja. Tapi banyaknya ini dilakukan oleh kaum wanita, apalagi kaum wanita yang mungkin sangat berat untuk dipoligami. Ya, jadi untuk menggembirakan suaminya yang sudah dia larang jangan poligami, ya ini satu solusi untuk apa gitu ya, merubah anulah kan begitu ya, penampilan. Jadi seakan-akan suami itu merasa istrinya itu ada beberapa gitu ya. Oh, istri saya rambutnya lurus, istri saya rambutnya ini agak keriting kasar, keriting halus. Iya, jadi ini tidak termasuk ya. Jadi banyak fatwa para ulama, di antaranya Syekh Shalih Al Fauzan, Syekh Al Utsaimin mengatakan boleh. Cuma mereka memberikan catatan-catatan penting. Yang pertama, mereka mengatakan jangan sampai perbuatan tersebut dalam rangka untuk tasyabbuh, untuk mengekor ataupun mengikuti wanita-wanita kafir, wanita-wanita fajirah, kafirah ataupun semisalnya. Bukan untuk itu, karena ini ada model bagus rambutnya gitu ya, tapi dia dikenal dengan kekufurannya, kefajirannya, membawa model baru, rambut baru. Buat seperti itu ini haram. Karena man tasyabbaha biqaumin fahuwa ya minhum. Ini yang pertama. Yang kedua, dari sisi bahannya, kalau bisa jangan sampai bahan yang bisa merusak rambutnya, nanti rontokan rambutnya gimana? Kan begitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika melakukan proses taj'idus syar ataupun rebonding tadi, orang yang melakukan perbuatan itu ataupun yang merebondingnya adalah orang yang bisa dipercaya sehingga tidak menceritakan tentang auratnya kan gitu ya, tentang bentuk kecantikannya kepada laki-laki yang lainnya. Maka kalau memang ini terpenuhi syarat-syaratnya, tidak mengapa kata para ulama. Nah, demikian. Dan tujuannya juga bukan untuk tabarruj kan gitu ya, rebonding kemudian untuk pamer-pamer sama orang, dibuka-buka rambutnya di hadapan laki-laki, ya ini nggak boleh, haram. Taib ya, cukup insyaallah karena sudah masuk waktu sholat. Ya, mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan, semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.